Dengar kabar Australia dan Israel minta bantuan senjata ke Amerika, Rusia dan Indonesia langsung respon begini. Saya tegaskan bahwa Indonesia siap bila diminta oleh semua pihak yang terlibat untuk berperan. Kami siap berperan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan Indonesia. Ответно-встречные удары будут молниеносными, быстрыми. У нас есть для этого все инструменты, такие, которыми не может сейчас похвастаться никто, а мы хвастаться не будем. Dalam pernyataan bersama yang dirilis pada Sabtu malam waktu setempat, Menteri Pertahanan Australia dan Israel menyebutkan bahwa mereka membutuhkan dukungan pertahanan lanjutan untuk memastikan stabilitas dan kedaulatan wilayah masing-masing. Sumber dari Gedung Putih mengonfirmasi bahwa permintaan ini mencakup jet tempur siluman F-35 tambahan, sistem pertahanan udara Patriot terbaru, serta drone tempur generasi kelima. Tak butuh waktu lama, Rusia melalui Kementerian Luar Negerinya langsung memberikan pernyataan keras. Juru bicara Kremlin, Maria Zakharova, menilai permintaan senjata tersebut bisa memicu eskalasi baru. Jika Amerika terus mempersenjatai sekutunya di wilayah sensitif, kami akan mengambil langkah balasan. Garis merah kami sudah terlalu sering diabaikan, tegas Zakharova di Moskow. Pengamat militer dari Universitas Pertahanan, Profesor Agus Santoso, menyebut situasi ini sebagai bagian dari era persenjataan ulang global pasca perang energi dan krisis pangan dunia. Permintaan Australia dan Israel itu bukan soal pertahanan semata, tapi simbol bahwa dunia sedang bersiap menghadapi konflik terbuka baru, katanya. Meski belum ada konfrontasi langsung, sinyal-sinyal eskalasi semakin terlihat jelas. Dunia menahan napas, berharap diplomasi tetap menang atas desing peluru. Namun, dengan reaksi keras dari Rusia dan kesiagaan TNI, pertanyaannya kini bukan lagi apakah konflik akan terjadi, melainkan kapan. Setiap upaya memperluas konflik bersenjata dengan dukungan senjata ke pihak-pihak tertentu adalah bentuk provokasi global, tegas juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, dalam konferensi pers mendadak di Moskow. Dalam sebuah acara resmi di Mabes TNI, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyampaikan sikap Indonesia yang tegas soal konflik Gaza dan kabar bantuan senjata tersebut. Indonesia tidak akan tinggal diam melihat kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Gaza. Jika ada negara yang terus menyiram bensin ke api perang, maka mereka harus siap menerima dampak dari kobaran yang mereka ciptakan sendiri, ucap Jenderal Agus dengan nada tajam. Konflik Gaza telah menelan ribuan korban jiwa. Sebagian besar adalah warga sipil, termasuk anak-anak dan perempuan. Kabar terbaru menyebutkan bahwa serangan udara intensif kembali menghantam area kamp pengungsi di Khan Yunis dan Rafah. Sementara itu, jalur bantuan kemanusiaan diblokade secara sporadis, memperburuk kondisi pengungsi yang sudah sangat memprihatinkan. Rusia bahkan memperingatkan bahwa setiap langkah militer tambahan dari Amerika dan sekutunya akan dianggap sebagai escalation by proxy, perang melalui tangan-tangan pihak ketiga. Kremlin juga mengisyaratkan bahwa mereka akan memperkuat kerjasama militer dengan negara-negara di Timur Tengah yang teraniaya oleh hegemoni Barat. Sementara dunia Barat dan Timur saling tuding dan memperkuat barisan senjata, suara paling menggetarkan justru datang dari Indonesia. Dalam sebuah pernyataan mengejutkan di Mabes TNI Cilangkap, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto akhirnya angkat bicara. Tak seperti biasanya, kali ini ucapannya keras, gamblang, dan syarat simbol. Ketika senjata dikirim ke pihak yang menindas, maka yang kalian kirim bukan hanya logam pembunuh, tapi pesan bahwa kemanusiaan bisa dijual. Kami, bangsa Indonesia, tidak akan tinggal diam jika hak hidup rakyat Gaza terus diinjak-injak.